RRI ND. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Selasa 23 Agustus 2022. Sari Berita. Balai Taman Nasional Kelimutu siap meningkatkan pelayanan akses internet bagi pengunjung. Sebagai wujud rasa kepedulian terhadap sesama, Dinas Perikanan Kabupaten ND salurkan bantuan bagi ODGJ di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Taman Nasional Kelimutu menjadi satu-satunya gunung api di Indonesia yang memiliki danau kawah lebih dari satu dengan warna berbeda-beda. Keindahan alam itu bahkan diakui oleh dunia, akan tetapi jaringan internet menjadi kendala utama bagi para pengunjung di wilayah itu. Selengkapnya, Franda Garus melaporkan. Keinginan kami sebagai pihak pengelola bahwa internet juga harusnya tersedia di danau sepanjang jalur wisata. Hal tersebut bahkan diakui oleh Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Hendrikus Rani Siga SHUT MSC kepada RRI dalam dialog interaktif pagi, Senin 22 Agustus 2022 kemarin. Ia mengatakan hingga saat ini akses telekomunikasi internet di Danau Kelimutu hanya terletak di beberapa titik, yakni pada parkiran Danau Kelimutu dan di depan Danau Atapolo. Akan tetapi jaringan tersebut hanya bisa digunakan untuk kepentingan manajemen dalam memantau aktivitas danau. Saat ini pihak Balai Taman Nasional Kelimutu terus melakukan perbaikan sehingga jaringan itu bisa dimanfaatkan juga oleh publik. Terbatasnya akses dikarenakan kecepatan jaringan internet yang tersedia hanya 40 Mbps, sehingga kalaupun dibuka untuk publik, penggunaannya tentu tidak akan maksimal. Balai Taman Nasional Kelimutu juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak provider untuk menyediakan akses internet di Danau Kelimutu dan sekitarnya. Kalau seandainya tower ini sudah didirikan di parkiran, itu menurut provider itu sudah bisa menjangkau hampir seluruh kawasan lah. Jadi mulai dari puncak, terus ke danau, terus sampai ke parkiran, sampai dengan desa-desa terdekat itu paling tidak pemuka sepertinya bisa terakomodir dengan jaringan internet yang nanti disediakan oleh operator, dan mudah-mudahan paling lambat tahun depan lah itu sudah bisa beroperasi. Dia menambahkan saat ini Balai Taman Nasional Kelimutu sedang mempersiapkan dokumen pendukung untuk pemasangan provider. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni lokasi pemasangan tower sehingga tidak mengganggu habitat asli hewan endemik sekitaran Danau Kelimutu. Berkaitan dengan itu semua, pihaknya telah melakukan tahapan tersebut sambil menunggu persiapan untuk proses pembangunan tower. Sosialisasi juga telah dilakukan dan mendapatkan respon baik dari masyarakat sekitar. Pertimbangan-pertimbangan itu kita harus menjadi pertimbangan krusial dalam mendirikan tower, dan itu kita sudah selesai tahapan itu. Jadi kita sudah tentukan titiknya, kemudian kira-kira keterjangkauan dari jaringan internet nanti sampai kemana saja itu sudah selesai, Mbak, sudah teridentifikasi, dan sekarang tinggal persiapan untuk proses pembangunan. Tentu harus administrasinya harus juga proses. Dia meminta agar para pengunjung untuk bersabar sambil menunggu pembangunan jaringan internet dan berharap dengan kesediaan akses internet ini mampu meningkatkan pendapatan di Taman Nasional Kelimutu. RRI ND Franda Garus melaporkan. Sebagai wujud rasa kepedulian terhadap sesama, Dinas Perikanan Kabupaten ND bersama Aliansi Pedagang Ikan API Pasar Bongawani ND memberikan bantuan lauk pauk ikan kepada Lembaga Pelayanan Kasih Samaria ND yang menangani orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Laporan Suimam.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende melalui Kepala Bidang Kabid Pengembangan Perikanan Tangkap Sardin SPI kepada RRI Jumat 19 Agustus 2022 mengungkapkan kegiatan bantuan ini pihaknya upayakan akan terus berlanjut setiap minggunya dengan selalu berkoordinasi bersama teman-teman Aliansi Pedagang Ikan Api di Pasar Bongawani Ende untuk bisa memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan lauk pauk berupa ikan bagi saudara-saudara ODGJ yang ditampung di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria Ende. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang saat ini mengalami gangguan yakni ODGJ. Lanjut Kabid Sardin, atas nama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende Dahlan SIP, tentunya berterima kasih kepada saudara-saudara penjual ikan yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Ikan Api di Pasar Bongawani Ende yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk memberikan bantuan lauk pauk ikan terhadap orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria Ende, Jalan Profesor Dr. VZ Johannes Ende. Sekretaris Aliansi Pedagang Ikan Api Ende Abu Bakar AR mengatakan API hanya bisa membantu ala kadarnya saja meski tidak seberapa tapi bisa bermanfaat bagi saudara-saudara yang ada di Lembaga Pelayanan Kasih Samaria Ende. Mungkin kali-kali berikut kalau memang masih butuh bantuan kami, ya tidak sebatas itu saja, mungkin bisa bantu yang lebih, mungkin itu kami akan usahakan, akan upayakan lebih baik dari itu lagi kalau bantuan kami. Abu Bakar melanjutkan, bantuan yang diberikan dari Aliansi Pedagang Ikan Ende tidak memandang bulu kepada siapa saja asalkan bisa bermanfaat bagi yang menerimanya. Sementara Ketua Lembaga Pelayanan Kasih Samaria Ende Katarina Deno menuturkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perikanan Kabupaten Ende dan juga Aliansi Pedagang Ikan Api di Pasar Bongawani Ende yang sudah memberikan bantuan berupa lauk pauk ikan untuk para ODGJ di yayasan ini berjumlah 21 orang yang semuanya perempuan. Semoga ini menjadi berkat. Puji Tuhan bahwa semua orang punya peduli juga buat ODGJ, termasuk dari Dinas Perikanan, juga dengan bapak-bapak yang di pasar yang berdagang ikan. Itu juga kami sebagai pengelola Lembaga Pelayanan Kasih Samaria yaitu untuk ODGJ perempuan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pedulinya sehingga hari ini kami bisa diberi ikan. Ditambahkan, semoga bantuan yang diberikan tidak hanya hari ini, mungkin kedepannya pihaknya akan tetap menunggu untuk kasih dari Dinas Perikanan Kabupaten Ende dan juga Aliansi Pedagang Ikan Api Ende. RRI Ende telah memulai gebrakan baru dengan menggelar RRI Fashion Week. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kegiatan RRI Fashion Week yang digelar RRI Ende sebagai side event Road to Festival Pelajar di bulan Oktober mendatang. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 20 Agustus 2022 ini akan digelar setiap minggu ketiga dan keempat setiap bulannya hingga puncak kegiatan di bulan Oktober mendatang. Miss Earth Indonesia T 2020 Alexandra Mala dalam pembukaan kegiatan kemarin mengungkapkan bahwa dirinya sangat gembira mengetahui kegiatan RRI Fashion Week ini digelar karena menurutnya potensi anak muda Ende untuk maju dan berprestasi di dunia modeling cukup terbuka dengan ajang ini dan sekaligus menjadi ajang untuk melatih mental dan kreativitas. Menurut saya acara-acara seperti ini perlu dikembangkan terus karena untuk melatih anak-anak usia dini dari sekarang yang memang berniat ke dunia pageant agar mereka melatih mental mereka, terus kepercayaan diri mereka untuk terus berkembang dan mungkin suatu saat mereka bisa menjadi model yang luar biasa. Sementara itu, Duta Jambore Pemuda Indonesia 2020, Hendra Marang juga mengungkapkan bahwa dengan RRI Fashion Week ini, maka terbukalah kesempatan bagi anak muda Ende untuk menunjukkan karya dan kemampuan mereka, sekaligus menjajal panggung catwalk sehingga bakat semakin terasa dan ketika masuk ke event yang lebih besar akan tampil lebih percaya diri lagi. Pendapat saya sih kayaknya bagus untuk belajar sejak usia dini, mungkin yang mau kedepannya ingin terjun ke dunia fashion, intinya itu yakin dan percaya diri saja. Depannya pasti akan sukses kalau kita percaya dari dalam diri dulu. Baik Hendra dan Alexandra mengungkapkan harapannya agar ke depan RRI Fashion Week yang digelar RRI Ende ini menjadi momentum tumbuhnya bibit generasi baru di dunia modeling yang nantinya akan mengharumkan nama Ende, NTT, dan Indonesia. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Masyarakat Compang mengadakan syukuran 2 rumah ibadat yakni Masjid Nur Hidayah Compang dan Kapela Santo Bonifacius sebagai bukti toleransi warga Kampung Compang, Manggarai Barat. Selengkapnya dilaporkan Ai Elizabeth. Kalau ngomong tentang toleransi, itu Kampung Compang salah satu kampung yang sangat toleransi. Karena
di sini urusan agama itu urusan budaya. Masyarakat Compang mengadakan syukuran 2 rumah ibadat yakni Masjid Nur Hidayah Compang dan Kapela Santo Bonifasius yang berada di Kampung Compang, Desa Golokempo, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. 2 rumah ibadat ini merupakan hasil karya dari umat Katolik dan Muslim yang hidup berdampingan di Kampung Compang. Dalam hal ini, Pater Bonifasius Buah Hendri SPD yang merupakan tokoh penting dalam pembangunan masjid dan kapela kepada RRI menyampaikan bahwa motivasi mendirikan 2 rumah doa ini karena keberadaan Kampung Compang yang jauh dari paroki Rkas dan umat Muslim yang harus berkunjung ke kampung tetangga untuk sholat. Motivasi awal yang paling pertama itu karena letak Kampung Compang itu sendiri yaitu jauh dari kota, jauh dari pusat paroki. Karena itu umat sangat membutuhkan fasilitas beribadat, terutama kapela dan juga masjid. Dan bukan kebetulan bahwa umat yang ada di Compang ini itu ada 2 grup, Muslim dengan Katolik, supaya umat bisa menjalankan ibadat mereka dengan baik walaupun jauh dari kota, walaupun jauh dari pusat paroki. Karena ini Compang ini daerah pegunungan di Manggarai Barat. Ya, kapela ini sebenarnya sudah diberkati dan diresmikan bulan September tahun 2006. Itu diresmikan oleh Pater Gabriel Mite, pastor paroki Rkas saat itu, dan juga disaksikan oleh Bapak Dr. Andus Gusti Dullah, saat itu dia sebagai Wakil Bupati Manggarai Barat. Pembangunan kedua tempat ibadat ini ya pertama melibatkan umat itu sendiri, ada unsur swadaya dari umat, dan pasti selain itu ada donatur utama yang adalah orang-orang yang saya kenal, saya dapat dari luar negeri yaitu Australia. Sementara itu, Dor Teadaul, umat Katolik di Kampung Compang menyampaikan bahwa sikap toleransi yang luar biasa di Kampung Compang ini merupakan salah satu upaya meningkatkan penghayatan iman umat yang ada di Kampung Compang, Desa Golokempo. Bagi saya pribadi sebagai umat Katolik di Stasi Tado, Kampung Compang, bahwa ini sangat bagus sekali. Dalam artian bisa bertoleransi dengan umat agama lain, umat Muslim, dan juga karena yang membangun seperti yang dikatakan sama Pater Bone di khotbah tadi, bahwa karena dia melihat awalnya umat Islam di sini juga jauh untuk pergi sholat, dan juga umat Katolik yang ada di Kampung Compang ini jauh juga untuk mengikuti ritual agama Katolik di Rkas. Jadi berangkat dari situ, jadi dia merencanakan untuk membangun ini kapela. Dalam artian untuk meningkatkan penghayatan agama Katolik bagi umat yang ada di Kampung Compang. Senada dengan Dorotea, salah satu umat Muslim Kampung Compang, Abdul Malik, mengaku bangga dengan dibangunnya 2 rumah ibadah sekaligus di Kampung Compang. Menurutnya ini merupakan hal luar biasa yang dilakukan oleh Pater Bonifasius dan juga masyarakat Compang. Jadi kita merasa bangga, merasa senang dan gembira atas dibangunnya 2 rumah ibadah sekaligus, dan syukurnya sekaligus karena diperkasa oleh seorang kakak kami, Pater Bone, yang mempunyai hati untuk membangun 2 rumah ibadah ini. Sungguh sangat luar biasa itu. Harapan kami bagaimana umat untuk menjaga 2 rumah ibadah ini supaya tetap utuh, baik, dan bagaimana umat itu untuk meningkatkan dia tingkat ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. RRI SP Labuan Bajo, I Elizabeth melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. PT PLN Persero mengoperasikan tol listrik Flores dengan nilai investasi 1,1 triliun rupiah. Keberadaan infrastruktur ini akan memperkuat keandalan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Timur dan diharapkan dapat menarik investasi dan mendongkrak perekonomian di Pulau Flores dan sekitarnya. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Upaya yang dirintis PLN untuk membangun infrastruktur tol listrik kini berbuah manis setelah berhasil tersambung dari Labuan Bajo sampai Maumere pada tahun 2021. Keberadaan infrastruktur ini akan memperkuat keandalan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Timur, khususnya Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium.
Manajer PLN UP3 Flores bagian timur, Agung Wibowo, menjelaskan total yang sudah tersambung dan tersalurkan untuk sistem Flores sebanyak 846,91 kms, sedangkan dari Maumere sampai Flores Timur 350-an kms. Saat ini kapasitas pembangkit yang sudah beroperasi di Flores totalnya 115,2 MW. Ini merupakan salah satu komitmen PLN juga bahwasanya sesuai dengan target pemerintah bahwa di tahun 2025 nanti PLN harus mendukung program pemerintah dalam rangka bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025. Flores juga menurutnya diberkahi dengan potensi panas bumi PLTP sebesar 7 MW yang saat ini sudah beroperasi, salah satunya PLTP Ulumbu, PLTU sebesar 12 MW juga sudah beroperasi, dan di Maumere ada PLTMG Maumere dengan total 63 MW yang sudah beroperasi, serta ada 2,2 MW untuk PLTMH atau Micro Hydro yang sudah beroperasi. Ini merupakan salah satu komitmen PLN dalam rangka untuk menyediakan listrik serta komitmen untuk meningkatkan pelayanan pelanggan terkait dengan listrik sehingga masyarakat di Flores ini bisa menikmati listrik dengan aman, dengan andal, dan dalam hal ini kami berkomitmen tanpa padam. Kami juga berkomitmen mendukung energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya, kemudian pembangkit listrik tenaga mikrohidro serta panas bumi. Untuk diketahui, pembangkit listrik di Flores selama ini terpisah dalam dua sistem, yaitu sistem Flores bagian barat dan sistem Flores bagian timur, di mana untuk sistem Flores bagian barat kapasitas total pembangkit 40,7 MW, sedangkan sistem Flores bagian timur memiliki kapasitas total 63,4 MW. Sebelumnya, sistem Flores Barat cadangannya terbatas sehingga mudah defisit jika ada gangguan salah satu pembangkit besar. Sedangkan sistem Flores Timur cadangannya sangat mencukupi. Dengan bergabungnya kedua sistem, maka cadangannya menjadi sangat mencukupi dan lebih andal. Selain itu, dengan gabungan sistem yang lebih besar, maka akan membuat sistem lebih efisien dan dapat menurunkan biaya operasi sekitar 3 hingga 4%. RRI ND Veriso melaporkan. Berita terakhir. Sila kedua Pancasila sangat melekat dalam kehidupan masyarakat beragama di Kecamatan Dona. Laporan Rovinus Wula. Billy, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, menjalani KKN di Desa Manlondo, Kecamatan Dona, mengatakan HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022 salah satu hari yang cukup spesial buat dirinya karena sejak kecil merayakan kemerdekaan di kampung atau di Jawa. Dan tahun ini, untuk pertama kali, Billy merayakan HUT kemerdekaan di tempat lain, merayakan di Dona, Ende Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Billy menjelaskan dirinya sangat kagum dengan hidup toleransi beragama ketika berada di Dona. Dirinya banyak belajar dengan hidup toleransi beragama berbeda dengan tempat lain, seperti di Jawa, sedangkan di Ende, khususnya di Dona, agama Islam maupun agama Katolik sepertinya tidak ada perbedaan. Banyak, dan apa yang saya bahkan dibilang apa yang kami beri dari Jogja itu nggak sebanding dengan apa yang kami terima. Di hari kemerdekaan ke-77, kata Billy, sungguh luar biasa ketika berada di Dona. Pengalaman yang didapatkan bersama teman-teman KKN mereka bawa dari Yogyakarta tidak sebanding dengan apa yang mereka terima ketika berada di Dona. Billy mengatakan orang luar NTT selalu mengenal bahwa orang NTT keras dan kasar. Sebelum ke Ende, dirinya sudah siap mental. Ketika berada di Ende, khususnya di Dona, ternyata masyarakat sangat baik menerima mahasiswa KKN di Desa Manlondo. Bahkan Billy pernah mengalami satu kejadian motor yang digunakan rusak. Namun tiba-tiba ada yang datang memberikan pertolongan padahal mereka belum saling kenal. Sangat luar biasa sekali, toleransinya tinggi, terus bisa dibilang kayak sila kedua tuh sangat melekat di sini. Kemanusiaan adil dan menghadap itu sangat. Masyarakat di Dona toleransi beragama sangat kuat dan luar biasa. Patut dijadikan contoh untuk semua, dan sila kedua Pancasila benar-benar sangat melekat dalam kehidupan masyarakat beragama di Dona. RRI Endorfinus Pula melaporkan. Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.